Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang analisis data pengiriman dan juga supplier yang mencakup data pengiriman, pemasok, negara, waktu, hingga kategori produk. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana angka-angka ini saling terhubung dan memberi gambaran tentang rantai distribusi secara global. Nah, ada apa saja? Nah, ada beberapa data yang kita miliki, terdiri dari beberapa bagian penting. Pertama, shipper atau jasa pengiriman yang bertanggung jawab untuk mengirim barang. Kedua, supplier atau pemasok yang menjaga sumber produk. Ketiga, distribusi secara melalui negara. Keempat, tren distribusi dari tahun ke tahun. Dan terakhir, kategori produk yang memperlihatkan jenis-jenis barang yang didistribusikan. Nah, pada data shipper atau jasa pengiriman ada 3 komponen utama, yaitu United Package, Speedy Express, dan juga Federal Society. United Package menempati posisi pertama dengan hampir 20.000 pengiriman. Angka ini jauh di atas dua pesaingnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa United Package lebih diperdaya oleh pelanggan, sedangkan Speedy Express dan Federal Society berada di posisi berikutnya dengan jumlah yang relatif seimbang. Baik, berikutnya adalah data supplier. Jika kita beralih ke pemasok, ada 3 supplier yang mendominasi, yaitu Nightawal, Jennifer Green, dan Iriscon. Nightawal memimpin dengan lebih dari 4.000 unit, disusul Jennifer Green dengan 3.930 unit, dan Silicon dengan sekitar 3.073. Data ini menunjukkan bahwa distribusi barang sangat dipengaruhi oleh pemasok-pemasok besar. Artinya, rantai pemasok tidak tersebar merata, melainkan berpusat pada beberapa supplier untuk bersama menjadi tulang punggung distribusi. Kemudian data negara. Ketika melihat berdasarkan negara, Amerika Serikat atau USA dan Jerman menduduki posisi teratas dengan angka lebih dari 9 digit. Kedua negara ini tampaknya menjadi pasar sekaligus pusat distribusi terbesar, disusul oleh Australia dengan angka 5.000 lebih. Hal ini memperlihatkan bahwa Australia menunjukkan kontribusi yang signifikan pada wilayah tersebut. Kemudian data tahun. Jika kita amati berdasarkan tahun, ada tren yang cukup jelas dari waktu ke waktu. Pada 1996 tercatat sekitar 9.000 unit pengiriman. Kemudian pada tahun 1997 terjadi lonjakan besar hingga lebih dari 25.000 unit. Namun pada tahun 1998 jumlah ini menurun kembali menjadi sekitar 16.000. Pola ini memberi gambaran bahwa 1997 merupakan puncak distribusi. Lonjakan ini bisa saja dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan pasar, kondisi ekonomi, ataupun hal yang lainnya. Baik, berikutnya adalah kategori produk. Data dapat dilihat berdasarkan 8 kategori utama, mencerminkan beragam kebutuhan perdagangan global, mulai dari beverage, kondimen, confection, dari produk bread atau sereal, meat atau poultry, produk, dan juga seafood. Keberagaman kategori ini memperlihatkan bahwa perdagangan global tidak hanya pada satu jenis barang, melainkan beberapa kategori untuk memenuhi berbagai kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya variasi ini, distribusi terlihat semakin kompleks dan luas. Dan perlu diketahui bahwa data-data yang saya sebutkan sebelumnya, ketika kita memilih kategori, maka data sebelumnya akan berbeda sesuai kategori yang akan kita pilih, dan hal itu membuat data ini semakin jelas. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Dari keseluruhan data yang sudah dianalisis, kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, distribusi global ternyata terfokus pada pemain besar, baik dari sisi shipper, supplier, maupun negara. Kedua, distribusi ini sangat beragam karena memiliki banyak kategori produk.
untuk memenuhi kebutuhan pokok hingga produk tambahan. Dan yang ketiga adalah semua elemen ini saling terhubung, mulai dari jasa pengiriman, pemasok, negara, tahun, dan juga kategori produk untuk membentuk rantai distribusi yang menyatukan dunia. Jadi, angka-angka yang kita lihat tadi bukan hanya statistik, tetapi merupakan cerminan nyata bagaimana perdagangan global berjalan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.